Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah TKW Taiwan ini kaget saat tahu uang yang ia kirim lewat Seven hilang. Ternyata karena hal ini. Berita yang kedua adalah pengakuan mengejutkan dari TKW Taiwan yang pulang hari ini ke tanah air. Simak berita selengkapnya. Berita yang ketiga adalah mengharukan. TKW Taiwan ini sumbangkan sepertiga gajinya ke panti asuhan. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. TKW Taiwan ini kaget saat tahu uang yang ia kirim lewat Seven hilang. Ternyata karena hal ini. Sebetulnya Suara PMI pernah mengunggah informasi ini ya, dimana jangan sekali-kali mengirimkan uang dengan cara menyelipkan di dalam barang yang kita kirim lewat Seven ataupun Highlife ya, karena uangnya bakal hilang dan tidak bisa diurus. Karena mereka tidak bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut ya, dikarenakan tidak ada keterangan bahwa barang tersebut isinya adalah uang. Kebiasaan ini sudah dihafal oleh petugasnya dan uangnya pasti akan diambil dan tidak bisa diurus sama sekali walaupun melalui pengadilan. TKW yang mempunyai akun Facebook Siti Nur Tasni ini mengunggah pengalamannya di Facebook tentang hal ini seraya menyesali. Berikut postingannya. Ada yang ngalamin seperti saya, nggak kirim paket lewat Seven, di dalam isinya duitku lapisin dengan barang. Tahu-taunya nyampe di tempat tujuan uangnya sudah tidak ada dan kardus sudah beda lakbannya sedikit rusak. Aku pergi ke Seven laporin barangku ada yang hilang. Aku kirim paket kemarin, orangnya Sevennya tidak mau tanggung jawab karena alasannya mereka tidak tahu di dalamnya ada uang. Menanggapi kejadian seperti ini, Mbok Cikrek juga berpesan agar jangan melakukan hal serupa karena sudah diketahui petugas dan uangnya akan diambil. Nah, gimana mau dicari solusi sedangkan di tulisan barang hanya tertera baju dan pin kan atau kue, tidak ada tulisan uang, kata Mbok Cikrek. Si Mbok juga berpesan agar kirim uang lewat pos saja karena itu yang memang resmi dan pasti sampai tujuan. Kalau kamu mau ngurus ke kepolisian pun tidak ada gunanya karena di sini cuma ada tulisan baju, tidak ada tulisan uangnya dan jumlahnya, ungkapnya. Nah, ini jadikan pelajaran ya guys, untuk jangan sekali-kali kirim barang ya yang diselipin uang di dalamnya karena ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Dan kalaupun nanti uangnya hilang, itu pihak Seven itu tidak akan bertanggung jawab karena mereka tidak tahu di dalamnya ada uang guys. Jangan karena ingin lebih menghemat biaya tapi justru malah uangnya hilang guys. Dan kejadian seperti ini itu sudah sering sekali terjadi guys ya. Bahkan kemarin ini belum lama juga ada seorang TKW yang kehilangan uang 40.000 juga ada ya. Itu juga sama ya, sama mereka juga menyelipkan uang tersebut di dalam baju dan mereka kirim barangnya itu lewat Seven guys. Dan ya apa boleh buat, tetap tidak bisa dituntut dan kita juga tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari mereka karena mereka juga tidak tahu bahwa di dalamnya ada uangnya guys. Dan tadi Mbok Cikrek juga bilang katanya toh kalaupun nanti kita melaporkan hal ini ke polisi pun percuma, mereka tidak bakal mengurusnya karena itu kesalahan mutlak pada diri kita sendiri begitu. Nah, ini jadikan pelajaran ya guys, jangan sekali-kali melakukan hal yang sama karena kejadiannya sudah sering sekali terjadi. Dan memang sih ya, bahkan sampai sekarang itu masih banyak mbak-mbak yang mengirim uang yang diselipkan di dalam barang yang dikirim, itu banyak sekali. Bahkan di komentar-komentar di status tersebut pun ada bahwa mereka bilang katanya kalau saya mah udah biasa, aman tuh, nggak ada masalah. Nah, itu kan belum apes guys ya, kita sih tidak berharap apes ya, tapi kan memang itu sudah menyalahi aturan guys, bahwa kita kirim uang ya kirim uang, kita kirim barang ya kirim barang. Kalau misalnya kita kirim barang dan dalamnya ada uang, berarti kalau misalkan nanti hilang itu kita tidak bisa menuntut ke siapapun begitu.
Jadi ya itu karena kesalahan kita sendiri ya. Jadi jangan melakukan hal seperti ini lagi guys. Oke guys, dan itu tadi ya berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Pengakuan mengejutkan dari TKW Taiwan yang pulang hari ini ke tanah air. Banyak sekali beredar berita-berita tentang TKW Taiwan atau TKW manapun yang pulang ke Indonesia dan akhirnya mereka terlantar di bandara. Nah, sebetulnya tidak terlantar sih, mungkin ada sebagian mereka juga bisa pulang tapi harus menggunakan travel atau mobil pribadi, dan itu juga penumpangnya terbatas guys ya, tidak boleh lebih dari 3 orang. Nah, inilah pengakuan dari TKW Taiwan yang pulang ke tanah air hari ini. Oke, sekarang kita langsung simak statusnya seperti apa atau cerita beliau seperti apa. Yang mau pulang Indo saya sarankan jangan dulu, soalnya nggak ada penerbangan lokal sama sekali. Jogja, Semarang, Surabaya semua nggak ada, semua turun di Bandara Soekarno-Hatta. Itu pun harus pakai jemputan pribadi. Kalaupun mau naik travel juga harus nyater 3 juta sampai Cilacap, itu kalau aku pribadi. Jadi sebelum kita benar-benar niat buat pulang Indo, harus benar-benar siapa yang mau jemput, soalnya biaya bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. Yang bisa masuk bandara cuma mobil pribadi ya. Yang naik travel mending pesen jauh hari dulu. Bisa enggaknya jemput di bandara, takutnya kita suruh naik taksi dulu, soalnya harus benar-benar mobil pribadi baru bisa jemput. Itu yang aku alami hari ini, yaitu tanggal 26 April 2020. Tapi nggak tahu besok yang udah selesai kontrak pulang nggak apa-apa, tapi harus siap ada jemputan pribadi biar nggak disalahgunain. Nangis yakin kalau yang nggak pengalaman ya, kurang aku cuma sekedar ngasih informasi. Nah, itu tadi ya guys pengakuan dari salah satu TKW Taiwan yang pulang pada tanggal 26 April kemarin. Jadi memang gak ada transportasi sama sekali guys ya, kecuali mobil pribadi yang bisa jemput kita di bandara, dan itu pun harus ada surat keterangan dari kelurahan juga dari Kapolsek seperti itu. Ya sedikit ribet ya memang, dan itu pun ya walaupun kita naik travel pun si supirnya juga harus pintar-pintar supaya nanti di tengah jalan tidak dihadang sama petugas. Jadi ada juga salah satu TKW yang pulang yang naik travel, dan si supirnya itu mereka ambil jalan tikus ya. Jadi mereka ambil jalan tikus supaya bisa terhindar dari razia polisi seperti itu. Dan yang biasanya perjalanan cuma 9 jam itu beliau sampai Cilacap itu 16 jam. Ya karena itu tadi mereka harus pintar-pintar cari jalan gitu. Jadi mereka itu tidak mengambil jalan utama tapi jalan tikus seperti itu guys. Ya ini bagi teman-teman yang sekiranya masih bisa diperpanjang ya, masih bisa diperpanjang, mending diperpanjang dulu. Kalau misalkan yang mau cuti ya ditunda dulu. Kalau memang udah finish kontrak dan harus pulang ya nggak apa-apa, tapi itu tadi ya, jadi harus tanya-tanya informasi sebanyak mungkin supaya nanti sampai di bandara kita tidak kebingungan seperti itu guys. Nah itu tadi ya guys berita yang kedua, semoga saja bisa menjadikan pelajaran dan informasi bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia seperti itu. Nah oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Mengharukan, sebelum pulang ke tanah air, PM ini berikan sumbangan sepertiga gajinya ke panti asuhan. Diliput dari sarapmi.com, sangat menyentuh sebelum pekerja migran Indonesia atau TKW Nuraini pulang ke tanah air kemarin, yaitu pada tanggal 21 bulan 4 yang ia sempat berkunjung ke salah satu panti asuhan di Changhua untuk memberikan sumbangan 5.000 MT untuk membantu anak-anak yang dirawat di sana. Nuraini mengetahui keberadaan panti tersebut dari sang majikan yang juga menjadi donatur. Ia berkeinginan menyumbang sebelum pulang dan menjadikan kwitansinya sebagai kenangan terakhirnya di Taiwan. Nuraini atau akrab disapa Ani yang berusia 24 tahun telah bekerja sebagai pengasuh di Taiwan selama 3 tahun. Kemarin adalah hari terakhirnya di Taiwan. Dia memberitahu kepada majikannya bahwa ia akan menyumbangkan uang kepada salah satu panti yang majikannya juga menjadi donatur di sana. Majikan Z segera membawanya untuk menyumbangkan uang, dan saat ia memberikan amplop merah,
berisi 5.000 NT. Hampir semua karyawan panti menangis melihat seorang PMI yang rela menyumbangkan hampir sepertiga dari gajinya. Wang Sengkuang, Direktur Pantai Changhua, mengatakan bahwa sangat menyentuh melihat buruh migran perempuan menyumbangkan amplop merah besar berisi 5.000 yuan sekali waktu. Pekerja migran perempuan mendapatkan gaji minimum di Taiwan dan mereka harus rela mengirit dan hemat sebelum meninggalkan Taiwan. Mereka pikir mereka ingin donasi uang untuk membantu anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seperti dia, dan meninggalkan cinta di Taiwan sangat mengagumkan. Luar biasa ya guys, kita ikut bangga, kita ikut bahagia atas apa yang diperbuat sama Mbak Nuraini ini, karena atas perbuatan dia itu akan membuat citra baik TKW di mata orang Taiwan guys. Jadi seperti pepatah mengatakan ya, berbagi itu tidak perlu kita menunggu kaya. Ya, dimana kita ada kesempatan untuk memberi walaupun tidak banyak, yang penting kita ikhlas, insya Allah pasti akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan diberikan balasan sama Allah berlipat-lipat ganda gitu. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat mulia ya, semoga saja bisa menjadi contoh buat TKW-TKW yang lain. Ya, kita doakan ya guys buat Mbak Nuraini, semoga saja perjalanan pulangnya bisa berjalan dengan lancar, karena beliau akan pulang ya pada bulan ini kalau nggak salah, dan kita doakan buat beliau semoga saja perjalanannya lancar sampai ke rumah. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat, jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih.